membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu itu akan bisa bertahan lebih lama kalau kamu catat. Kalau hanya melihat, kamu hanya bisa menyimpan 10-20% informasi. Tapi kalau kamu catat, kamu bisa menyimpan informasi sampai 80%. Ya. Oke, sudah ya. Baik, kita akan masuk pada materi sampai pukul 12 nanti dengan dialog, juga materi dan dialog langsung. Sekarang udah pukul 11 lewat 3 menit. Pak Isro akan bicara, nanti kita akan bersama Pak Isro pada hari ini, akan bicara tentang surah di dalam Islam. Surah itu sama dengan apa? Musyawarah ya. Nah, kita akan membahas dan mengikuti pembahasan tentang musyawarah di dalam agama kita atau agama Islam. Ini ilmu penting buat kita semua. Nggak usah jauh-jauh jadi anggota DPR. Jadi masyarakat di kampung saja, lalu ada masalah di kampung, biasanya PRT akan mengundang warga dan kumpul rapat RT. Itu menunjukkan bahwa musyawarah itu adalah bagian dari kehidupan kita. Ya, bagian kehidupan kita yang sehari-hari akrab. Karena itu kita akan bahas dalam kaitannya dengan syariat Islam. Kepada Pak Isro, saya silakan. Cek, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih belum semangat. Pak Camat naik kereta api. Gak ada kereta api. Ganti. Pak Camat naik pesawat. Oke. Kasihan Pak Camatnya. Kita ganti kuntilanak saja yang ajar sengsara ya. Kuntilanak naik pesawat. Pesawatnya jatuh nyangkut di kawat. Nah, kalau kalian memang benar umat Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Berarti kalian sudah benar-benar termasuk umat Nabi Muhammad. Semangat ya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwata illa billah. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba saya mau cek suaranya semangat mana putra atau putri. Cek. Putra. Kalau saya bilang cek sound, kalian jawab Bismillah. Mantap. Oke, kita cek ya. Putra dulu. Mana lebih semangat, putra atau putri? Putra, cek sound. Bismillah. Coba putri. Putri, cek sound. Wah, luar biasa. Khas sendiri ya. Coba yang di kampus 2, yang di kampus 2. Kampus 2, bismillah. Gak ada sound. Ya, putra putri langsung di kampus 2. Cek sound. Nah, itu suaranya. Kasihan yang di seberang ya, artinya perlu juga kita ajak komunikasi. Baik, materi Bapak hari ini tentang syura dalam Islam. Bisa dilihat di layar. Jadi materi ini sesungguhnya menjelaskan dirinya sendiri ya. Syura itu dari bahasa Arab, kemudian versinya Islam, itu perlu kita kaji bagaimana menurut
negara kita. Seperti itu. Baik, bisa dilihat di layar. Pindahannya. Pindahannya. Jangan pakai yang sip. Ya. Next. Sebelumnya ada yang tahu syura itu apa tadi? Angkat tangan. Oke, ini yang ya kata sandinya, passwordnya angkat tangan dulu. Ya, saya yakin kalian bisa semua, tapi saya pilih yang ya. Nih, Naufal, apa tadi syura? Musyawarah. Coba. Musyawarah. Musyawarah. Pernah dengar kata-kata musyawarah atau musyawarah? Pernah. Pak, apa kira-kira artinya itu? Apa artinya? Diskusi. Diskusi. Ada lagi? Udah itu aja. Itu aja. Oke, kita hargai keberaniannya. Kita kasih aplaus dulu, semangat, semangat, semangat. Ya. Next star. Putri ada yang mau coba? Tadi kata beliau syura itu musyawarah. Musyawarah itu identik dengan apa tadi? Cek diskusi kata beliau. Kira-kira dari Putri ini. Coba. 1, 2, 3. Silakan. Naik. Kasih mic-nya. Yang di kampus 2 siap-siap juga ya, nanti boleh menjawab, nanti Pak Andi yang kasih hadiah. Mencapai kesepakatan bersama. Mencapai kesepakatan bersama. Baik. Tepuk tangan dulu untuk Ananda Naya. Kasih hadiah dulu. Ini jawabannya belum tepat ataupun tepat, saya tetap kasih hadiah. Ya. Oh, tadi saya lupa nih. Ya, baik. Nah, ini sudah masuk ke definisi ya. Jadi, tepuk satu. Kita sepakat ya. Buat kesepakatan bersama. Yang asik bicara sendiri, saya minta maju ke depan, gantiin saya. Bukan berdiri di depan, jadi penonton atau yang dilihat. Oke? Putri, sepakat? Setuju? Sepakat? Setuju? Setuju? Sepakat? Oke, sepakat. Baik. Jadi kata-kata syura dalam bahasa Arab itu terambil dari kata-kata fi'il madi syara, ya, kemudian syara yasiru musyawaratan. Bentuknya adalah masdar daripada syara. Bentuk seimbang dengan timbangan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Dalam bahasa Arab, ini sedikit menarik anak-anakku semua. Ini kalian kelas 8 pasti sudah belajar wazan mufa'alah. Sudah ya di bahasa Arab ya? Kalau kita mau menerjemah, membuat bahasa Arab atau membuat kata dengan keinginan kita, enak dalam bahasa Arab itu. Contoh, satu orang yang berbicara itu bahasa Arabnya kalama. Tetapi kalau dia berdiskusi, saling berbicara, namanya bentuk masdarnya adalah kalama yukalimu mukalamatan. Mukalamah. Saling berbicara. Kalau satu orang yang bermusyawarah, bahasa Arabnya tuh dari syura atau syara. Syara ketika bentuk masdarnya adalah syara yashiru menjadi musyawaratan, yaitu dua orang yang bermusyawarah atau bertukar pikiran dan seterusnya. Dan banyak bahasa Arab yang kita adopsi bahasa Indonesia itu dari ambil kata-kata bentuk ketiga daripada wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Contohnya apa? Jahada yujahidu mujahadatan. Mujahadah. Apa ini mujahadah? Saling memberikan motivasi, saling menyemangati dan motivasi dan seterusnya. Apalagi kerjasama. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arab kerjasama. Syaraka yusyariku musyarakatan. Musyarakah bainal isnain. Kerjasama di antara dua orang atau lebih. Apalagi? Yang sering kalian sebut lah. Saling memasuki. Dengan misalkan dakhala yudakhilu mudakhalatan. Saling menerima.
Qabala, yuqabilu, muqabalat, muqabalah, dan seterusnya. Nah, kata kuncinya adalah syara yashiru musyawaratan. Ternyata akar kata daripada syara maknanya adalah mengambil madu dari sarang lebah. Tuh. Ternyata akar katanya ini maknanya adalah syara itu mengambil sesuatu atau mengambil madu dari sarang lebahnya. Kalian tahu madu kan? Putri, tahu madu kan? Mana? Kata ibu-ibu, madu itu ya pahit. Nah, kata ibu-ibu aja ya. Oke, kemarin lihat di depan ya. Saya ulang. Syara artinya sama-sama. Satu, dua, tiga. Mengambil madu dari sarangnya. Berarti yang punya madu masih ada nggak di situ? Masih. Wong, 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 ribut gitu ya. Nah, itulah yang diambil kata-kata akar kata daripada syara yang dimakna masdarnya yaitu musyawarah. Sehingga maknanya kemudian berkembang untuk mencakup segala sesuatu yang diambil dari orang lain. Nah, misalkan nih putra dan putri, putra bermusyawarah. Kira-kira musyawarah itu berdiaman aja nggak? Ribut kan? Apalagi ada kontradiksi atau kontra persepsi dan seterusnya. Ini lain pendapatnya, ini lain. Kemudian berbicara satu sama lain, akhirnya ribut. Kayak suara madu, suara lebah. Akhirnya diambillah madu itu kesimpulan dari perkataan kesepakatan. Nah, itulah mengalami perkembangan makna. Next, yang di kembali. Jangan pakai ini aja. Next, ininya terakhir. Oke. Nah, oke. Next. Nah, ternyata dalam Al-Quran, dengarkan, kata-kata musyawarah itu ada 3 kali disebutkan dalam Al-Quran. Pertama dalam surah Asy-Syura sendiri, dalam Al-Quran ada surah khusus namanya surah musyawarah. Atau surahnya apa? Syura, Asy-Syura. Yaitu disebutkan di ayat 38. Itu di ayat 38. Nanti kita lihat Asy-Syura ayat 38. Kemudian di Al-Qur'an surah Imran. Quran surah Ali Imran ayat 159. Ingat nih, nanti saya kasih pertanyaan yang bisa jawab, saya kasih hadiah umroh sama bapak ibunya. Oke, kemudian yang ketiga disebutkan musyawarah itu kata musyawarah dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 233. Oke, next. Sekali lagi. Nah, ini ayat yang pertama ya. Syura ayat 38. Kita baca sama-sama biar dapat pahala. Ada Yasin nggak? Nafis. Yasin ada? Enggak. Oh, itu Yasin. Sin. Dengarkan biar tambah barokah ya. Kita baca surah Asy-Syura ayat anu tadi. Ya, cek. Boleh mana aja. Cek. Boleh di depan. Ya, biar yang di kampus 2 bisa menyaksikan ya. Kita sama-sama baca nanti tapi beliau yang bimbing. Hadap kamera, ya. Ya, baik. Ya kita tahu sama-sama dulu, tahu sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. Oke, bertahan dulu. Nanti ada ayat yang kedua. Oke, terima kasih dulu. Ini ambil dananya. Oke, giliran ya. Nanti satu, nanti Putri satu. Ada dua ayat lagi. Ya, yang kemarin jadi nanti. Oke, next, lihat. Walladzina stajabu li rabbihim wa aqamus shalah. Kemudian pada wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Kata syahidnya adalah di mana? Syura. Lihat yang tanda merah di nih, yang ada tanda merahnya, ibu-ibu bisa dilihat di situ. Bisa diterjemah sendiri. Walladzina, dan orang-orang yang istajabu, mereka memenuhi, mereka menjawab, mereka mematuhi li rabbihim. Siapa yang dipatuhi? Tuhan mereka, Allah maksudnya. Kemudian mereka yang taat itu wa aqamus shalah, mereka mendirikan salat. Wa amruhum syura bainahum, dan terhadap perkara-perkara mereka, mereka bermusyawarah. Bermusyawarah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan di antara sebagian harta rezeki yang kami berikan mereka infakkan. Oke, next. Ini di surah Asy-Syura ayat 38. Sekarang surah Al-Baqarah Ali Imran ayat 159. Putri, mau gak? Silakan. Kalau enggak kita ganti yang ngaji waktu acara buka bersama. Kelas berapa itu? Kelas 7 ya? Sudah nih. Ayo. Bismillah. Aisyah. Aisyah maju, Syah. Ada yang mau? Silakan yang mau berdiri. Ayo. Ya, silakan ke depan. Izin ya, sampai 25 menit. Ya. Tepuk 1, tepuk 2. Belum fokus nih. Tepuk 1, tepuk 2. Oke. Ya, kita baca sama-sama, tapi beliau yang pimpin. 1, wahid, isnain, salasah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, mudahan kita semua dirahmati oleh Al-Quran. Nah, kata syahidnya adalah wasyawirhum, yang berwarna merah. Halo? Halo? Kalau saya bilang hello, kalian jawab hai. Kalau saya hai, kalian oke. Hello? Hai. Fabima rahmatin minallahi lintalahum.
dan dengan sebab rahmat kasih sayang Allah, lintalahum, engkau berbuat lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi, kalau engkau keras hati, keras kepala, ghalizal qalbi, keras hati, lam faddu min haulik, tentu mereka akan jauh daripada kamu, jauh daripada engkau. Fa'fu anhum, maka ampunilah mereka, maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, mintakan ampun bagi mereka, wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah kalian atau mereka di dalam sebuah perkara. Faiza azamta, jikalau kalian sudah menekadkan bulat, menyatukan persepsi, fatawakal 'alallah, maka serahkan semua kepada siapa? Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguhnya Allah cinta kepada hamba-hambanya yang berserah diri. Oke, itu terjemahannya. Next. Terakhir. Nah, ini. Surah Al-Baqarah ayat 233. Ini saya sendiri aja, saya sendiri. Yaitu kalimatnya adalah watasyawurin. Kalimatnya watasyawurin. Jadi ceritanya ayat ini, yang di belakang kan. Ayat ini tentang seorang ibu yang menyapih anaknya sampai batas maksimal 2 tahun. Itu pun dimusyawarahkan. Ya, dimusyawarahkan. Wa tasyawurin fala junaha alaihim dan ila akhir. Oke, ini kalimat musyawarah. Saya ulang. Kalimat musyawarah atau syura atau syara atau wasyawir terulang dalam Al-Qur'an ada berapa kali? 3. Pertama di surah Asy-Syura ayat 38. Kemudian yang kedua di surah Ali Imran ayat 159. Kemudian yang terakhir tadi di surah Al-Baqarah ayat 233. Ingat, nanti akan ada soal seperti itu. Next. Nah, kalau dalam hadisnya ini dari Abu Hurairah, beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan aktsara masyuratin li ashabihi mir Rasulillah. Saya tidak pernah melihat, kata Abu Hurairah, seseorang yang paling banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya dibanding dengan Rasulullah. Rasulullah itu sebentar-bentar musyawarah. Mau misalkan menyelesaikan perkara tentang sebuah perkara saat itu, beliau musyawarah. Musyawarah. Next. Nah, dan musyawarah atau syura itu merupakan nilai 10 daripada nilai rahmatan lil alamin. Ada berapa, Nak? Ada 10. Kita baca dari bawah ke atas, coba. Pertama, musawat. Sama-sama, 1, 2, 3. Musawat. Apa artinya musawat? Kesetaraan. Di sisi Allah kita semuanya sama. Kemudian, tawazu. 1, 2, 3. Apa artinya? Tawazun berimbang. Tidak berat sebelah. Next. Ta'aduban. Apa artinya ta'adub? Sama-sama putri apa? Berkeadaban. Kemudian jalan tengah, tawassut. Sama-sama tawassut. Apa artinya? Mengambil jalan tengah. Kemudian naik ke atas. Kuduah. Apa artinya kuduah? Keteladanan. Muwatonah. Apa artinya muwatonah? Kebangsaan, kewarganegaraan, dan kebangsaan. Nah, yang saya kasih garis merah itu adalah syura, yaitu musyawarah. Dinamis, tatawur, ibtikar, toleransi, tasamuh, tegas dan lurus, i'tidal. Next. Oke, tujuan materi ini pertama, anak-anakku semua. Pertama, memahami pengertian dan manfaat apa? Musyawarah. Yang kedua, menjelaskan langkah-langkah dalam bermusyawarah. Yang ketiga, mempraktikkan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir,
menunjukkan sikap yang baik dalam musyawarah. Oke, sekarang saya minta kalian eh, pegang pundak temannya sebelah kanan. Jangan jangan dipukul. Nah, pegang dulu, pegang, pegang. Pegang, sudah? Shh. Pegang dulu, pegang, pegang. Pegang. Kita lihat ada nggak yang seimbang? Yang kanan, bukan di depan kiri loh. Ya, yang kanan. Mana yang kanan? Sudah? Nih, mana? Pastikan punya teman. Oke, sudah ya. Oke, sudah. Nah, sekarang sudah dipegang ya. Kita condong ke kanan. 1, 2, 3. Kanan. Condong, condong. Oke. Kanan. Kiri, 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 kiri. Oke, kita naik pesawat ya. Baik, kita mulai. Itu tes saja tadi. Baik, kita mulai. Bismillah. Saya kapilotnya, pilotnya. Kita akan menuju ke Istana Negara. Istana Negara. Oke, kita mulai ya. Hidupkan mesinnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang ikuti instruksinya. Kiri. Ikuti. Kanan. Kiri. Kanan. Oke, sekarang tegak. Tegak, baik. Instruksinya sekarang beda. Kalau saya bilang kanan, kalian ke kiri. Kalau kiri, kalian ke yang salah sebarisan nanti maju hibur dengan menyanyi. Sebarisan ini. Sebarisan ini kalau salah, maju semuanya. Nyanyi potong bebek angsa. Biar kita masak setelah acara ini. Oke, 1, 2, 3. Kanan. Kiri. Tegak. Oke, tepuk tangan dulu kita semua. Baik. Yang di kampus 2 bisa mengikuti sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Baik. Selanjutnya anak-anakku semua next. Next, Mas. Nah, sedikit ini pengertian musyawarah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita lihat musyawarah adalah sama-sama baca putra-putri 1, 2, 3. Musyawarah adalah cara berdiskusi bersama untuk mencari solusi terbaik dalam mengambil keputusan yang adil dan dapat diterima semua pihak. Jadi musyawarah itu tersebut dalam Pancasila keberapa? Angkat tangan. Oke, Ikhwan. Allah. Zakwan. Sini Zakwan. Tangan pertama. Sini. Ayo. Kita kasih. Ya, jawabannya apa tadi? Sila keempat. Sila keempat. Bunyinya apa? Rakyatan yang dipimpin oleh nikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Wah, luar biasa. Nih, kasih next star. Jadi musyawarah itu termasuk sila keempat dalam Pancasila, yaitu sama-sama 1, 2, 3 yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Oke, next. Nah, manfaat musyawarah. Nih, lihat. Kembali. Jangan sampai di sini hanya tubuh kalian, nyawa kalian, hati kalian tidak ada di sini. Oke, kembali. Saya ke Putri dulu. Manfaat musyawarah pertama, mendapat keputusan yang adil, tidak berat sebelah. Kemudian yang kedua, menumbuhkan kebersamaan dan persatuan. Yang ketiga sama-sama Putri, melatih tuh. Poinnya adalah melatih sikap saling menghargai. Kemudian yang terakhir, membantu menyelesaikan masalah secara bijaksana. Oke, next. Putra. Nah, contoh musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Coba lihat.
di lingkungan rumah. Aufa. Pertama, menentukan tujuan liburan keluarga. Ini, dengarkan. Kalau tidak dimusyawarahkan oleh keluarga, biasanya antara anak, bapak, ibu, mbah, atau nenek, kakek nenek itu punya pendapat masing-masing, ya enggak? Bapak maunya ke Sungai Meriam. Ibu maunya kemana? Ke luar negeri. Adik maunya, pokoknya beda-beda pendapatnya. Maka dengan terjadinya perbedaan tujuan liburan, maka hadirlah di sana musyawarah. Oke, yang kedua, di lingkungan rumah itu contohnya memutuskan menu makanan. Tuh. Hal sepele memang. Mak, nanti teman saya datang. Tolong masakkan opor ayam ya. Kata adiknya, nggak usah opor ayam, Gin, ganti. Opor bebek misalnya. Terserah lah ya. Nanti diskusi, apa namanya, musyawarah. Akhirnya terpilih ikan ila misalkan, bakar dan seterusnya. Membagi tugas rumah seperti mencuci piring. Tuh, musyawarah, nak. Nih, dengarkan. Ibu-ibu terutama, putri terutama. Putri, Putri. Nah, ketika bersama adik, bersama siapapun di rumah itu, ketika ada sesuatu yang perlu dikerjakan bersama, dimusyawarahkan dulu. Dek, di belakang cucian banyak, cucian piring. Nanti ada yang nyuci piring, kakak yang cuci baju, atau kakak yang bersihin kamar tamu dan seterusnya. Itu lebih fair, lebih adil, ya. Oke, next, membagi tugas rumah, terus kemudian memutuskan pembelian barang penting untuk rumah. Oke, sekarang kita lihat contoh dalam kehidupan di sekolah. Apa syura itu ya? Musyawarah. Nah, pertama menentukan ketua kelas melalui pemilihan bersama. Itu juga musyawarah sesungguhnya, syura. Coba angkat tangan ketua kelas saja. 81, 82, 83, 84, 85, 6, 7, 8, 9, 10. Oke nih, 10 sudah angkat tangan. Nah, kemudian menentukan jadwal piket pun musyawarah. Ditentukan dengan cara kesepakatan bersama, ya, dibicarakan oleh pengurus inti dan teman-temannya. Nah, intinya adalah di pembahasan kita nanti, yaitu di pemilihan ketua OSIM, ya, musyawarah. Kemudian membahas kegiatan ekstrakurikuler dan seterusnya. Next. Oke, kita sebentar lagi berakhir. Di lingkungan masyarakat, bisa seperti yang dijelaskan oleh Ibu Irma tadi, rapat warga untuk menjaga kebersihan, termasuk RT ya. Kemudian musyawarah desa, pemilihan ketua RT, diskusi tentang aturan keamanan, lingkungan, dan seterusnya. Ya, oke, next. Oke, ini terakhir kesimpulan. Ada langkah musyawarah, ini bisa dilihat. Yang catatan yang paling banyak, paling lengkap nanti saya kasih hadiah. Hadiahnya masih banyak. Ini amplopnya mana tadi ya? Jangan lihat amplopnya, jangan lihat isinya, tapi lihat yang memberi. Insya Allah tidak merah. Oke, nanti saya lihat putra yang paling banyak catatannya dan putri yang paling banyak catatannya saya kasih. Oke, 1, langkah-langkah dalam musyawarah. Pertama, menentukan masalah yang dibahas. Ya, itu tentu pertama. Yang kedua, mendengarkan pendapat dari semua peserta. Didengarkan, ditampung. Kemudian ketiga, langkahnya adalah menganalisis berbagai usulan untuk mencari solusi terbaik. Di antara semua usulan atau pendapat itu, mana yang terbaik. Kemudian yang ketiga apa? Yang keempat apa? Mengambil keputusan bersama berdasarkan mufakat. Itu langkahnya. Ada berapa langkah? Ada 4. Oke, next. Nah, sikap yang harus dikembangkan dalam musyawarah. Ini juga sebagai nilai yang ada termuat dalam sikap musyawarah itu sendiri. Pertama apa? Berani berpendapat dengan sopan.
suara apa itu? Ketebak, nggak jadi. Tadi saya mau tes jiwa kalian, apakah ini kuat atau enggak. Ada yang jantungan nggak? Kalau ada nggak berani. Nggak jadi ya. Oke. Eh, berani berpendapat dengan sopan. Kata guru saya gini dulu. Lebih baik mengungkapkan pendapat ketimbang diam sama sekali. Ya, itu sudah dianggap baik kata beliau, ketimbang diam. Jadi kalau ada musyawarah, ada forum, diskusi, minimal kita ada memberikan sebuah pendapat. Walaupun pendapat kita nanti ditolak atau tidak di apa namanya? Tidak dimasukkan sebagai usulan dan seterusnya. Yang penting ikut apa? Berpartisipasi, berani memberikan pendapat. Itu untuk menambah rasa apa kalian? Rasa kritisnya, kemudian bernalar kritis tadi, kemudian berpendapat, berani berpendapat. Kemudian yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama. Jangan sampai kepentingan pribadi. Yang ketiga, apa? Sikap yang harus dimiliki, mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Itu. Yang keempat, tentunya menerima keputusan dengan lapang dada. Oke, next. Ini sudah izin, sudah habis waktunya. Kesimpulan terakhir. Kesimpulannya adalah musyawarah dilakukan untuk mencapai apa? Keputusan bersama dengan adil dan damai. Dengan bermusyawarah kita bisa menjaga kebersamaan, kemudian persatuan dan menjunjung nilai-nilai Pancasila, apalagi dan nilai rahmatan lil alamin. Baik, di kami informasi apa namanya? Mungkin sebelum kami akhiri ada pertanyaan dari putra atau putri, boleh angkat tangannya terkait syura musyawarah. Cukup ya? Baik, saya minta tolong mungkin fasilitator di belakang yang merasa paling banyak catatannya boleh angkat tangannya. Yang paling banyak catatannya boleh. Diverifikasi sama tim fasilitator. Satu orang putra, satu orang putri. Izin, Ibu. Yang putri satu, putra satu. Oke, boleh. Diverifikasi dulu, benar enggak? Oke. Yang di kampus 2 boleh diverifikasi Pak Andi, yang paling banyak catatannya. Nanti hadiahnya nyusul 2 orang, 1 putra, 1 putri. Oke. Oke, hadiahnya ini terakhir ya. Jangan lihat isinya, lihat yang memberi ya. Jadi gua yang beri loh. Nah, barakallah. Oke. Sudah. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian. Perhatian. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Dari Putri, siapa yang ingin bertanya dari apa yang disampaikan oleh Pak Isra tadi? Silakan. Angkat tangan. 1 orang Putri. Boleh studi kasus. Misalnya pernah kejadian di mana, apa masalahnya, kita minta tanggapan kepada narasumber pada hari ini. Silakan. Yang Putri, nggak ada? Yang Putra? Yang Putra? Perhatian, kalian boleh bertanya tentang mungkin masalah yang pernah ditemui terkait musyawarah atau syura yang pernah kalian alami. Nah, ceritakan masalahnya dan
nanti kita diskusikan dengan narasumber kita pada kesempatan hari ini. Ya Putri sama yang Putra silakan. Ada yang mau bertanya? Ini. Tapi suara sampai masuk. Oh gitu ya. Masalah. Ayo yang Putri, ada siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Kalau enggak kita yang tanya ini. Kasih kasus saja, kasih kasus. Nah, nanti Pak Isro akan menyampaikan satu masalah atau pertanyaan. Perhatian, konsentrasi. Saya tadi lihat kamu membuang kertas. Tadi sudah saya pesan dari depan. Tadi waktu kalian keluar banyak sampah loh di sini. Ada sekian orang yang saya suruh bersihkan. Ini barusan saja saya lihat. Tuh lempar-lempar yang ambilin sudah yang kecil-kecil yang di dekat. Iya tahu kamu lempar ke sana tadi, saya lihat. Ya, kebiasaan gitu loh. Buang sampah nggak tanggung jawab, nanti ditinggal. Ambilin yang dekat-dekatnya itu, jangan buang sampah sembarangan. Yang Putri juga sama. Bener. Tadi siapa yang tadi saya minta bantuannya amal solehnya? Ada kan tadi yang baring di sini? Ya kan? Rizky, siapa lagi? Siapa tadi? Nah, ayo. Nah, itu. Itu yang Putri. Cowok-cowok itu saya suruh ngambilin sampah-sampah yang kamu buang. Jangan bikin malu gitu loh, cantik-cantik tapi jorok bawa sampah sembarangan. Jadi tolong, itu diambilin tuh. Nah, konsentrasi. Saya ulang, konsentrasi. Silakan Pak Isra, kalau ada masalah sampaikan, nanti ada yang kita minta jawab. Baik. Terima kasih. Bapak ulangi terkait syura tadi ya. Musyawarah itu berbagai hal. Bahkan Rasulullah SAW dari hal sekecil apapun beliau musyawarahkan dengan istri beliau. Istri beliau. Misalkan seperti tadi dalam pembahasan surah Al-Baqarah ayat 200 berapa? 23, 24 ya. Itu tentang seorang wanita yang menyapih, tahu menyapih ya? Menyusui anaknya sampai batas maksimal haulaini kamilain, yaitu 2 tahun, 2 tahun sempurna. Maka setelah 2 tahun dalam Islam sebaiknya di stop. Stop apa namanya? ASI-nya. Tidak usah minum ASI lagi karena batasnya seperti itu. Itu pun dimusyawarahkan di dalam Islam, ya, dalam Islam, di dalam keluarga, seorang ayah, seorang ibu, seorang suami terhadap istrinya pun demikian. Tetapi saya ingin mengambil contoh di kehidupan kita di madrasah. Nah, misalkan angkatan tahun 2025. Kalian angkatan berapa ya? Kelas 8. 48 ya? Oh, sekarang kan oke. Angkatan 48 antara putra dan putri. Ini studi kasus. Studi kasus. Nanti siapa yang bisa jawab, siapa yang bisa memberikan solusi terbaik, boleh nanti berdiri. Ada masih hadiahnya 2000. Oh, ada 4 buah. Kelas putra menginginkan ada kegiatan tadabbur alam atau outing class, outbound. Sedangkan putra, putri tadi ya. Saya bilang putra ke putri? Berarti kalian mendengar. Putra menginginkan ada kegiatan tadabbur alam, outing class atau ya outbound. Sedangkan putri lebih memilih kegiatan untuk akhir kegiatan tahunan mereka dengan kegiatan foto bersama di Ancol di Jakarta. Liburan maksudnya. Liburannya tidak tadabbur alam, karena kalau tadabbur alam hanya di sekitar Kalimantan Timur. Tetapi kalau putri semua
karena kelas ekonominya menengah ke atas gitu ya, ingin berliburnya atau ingin agenda tahunannya di eh, Jakarta lah gitu ya, kita bahasakan di wisata Jakarta. Kira-kira, kira-kira langkah yang bisa diambil dalam perbedaan pendapat antara putra dan angkatan putra dan angkatan putri, kira-kira ada yang berikan solusi nggak dari kasus ini? Karena akan ada terjadi musyawarah. Kira-kira siapa yang mau memberikan tanggapan? Boleh, Putri? Ada? Nah, berarti kalian dengarkan. Kalian belum berhasil P5-nya di waktu kelas 7. Padahal di kelas 7 itu sudah diajarkan bernalar kritis dan berani berpendapat. Gak apa-apa beda-beda pendapatan. Tapi apa tadi? Pendapatan. Yang penting berani berpendapat. Oke. Boleh, Naya, silakan. Jawabannya boleh apa menurut Naya sendiri? Karena yang putra pengen tadabbur alam, yang cewek pengen di Ancol. Ya kan? Ya berarti tadabbur alam tapi di Ancol. Ya. Kira-kira setuju nggak masih Putra nih? Enggak. Ya, berarti Putri masih keputusannya masih belum berpihak kepada yang netral, tawazun tadi, pertengahan atau dia menyeimbangi. Berarti masih menang Putri. Tapi terima kasih sudah berani berpendapat. Nih. Oke. Silakan Rosid, Rosid. Nah, tepuk tangan, tepuk tangan. Ya, silakan. Sih. Kita lihat pro Putri atau pro Putra ini. Oke, 1, 2, 3. Karena tadi kan putra mintanya tadabbur alam, terus yang putri maunya kancol. Jadi mungkin kalau menurut saya Pak, karena kan musyawarah, jadi yang paling pertama harus dilibatkan adalah pihak ketiga yang dalam hal ini adalah pihak sekolah. Woi, luar biasa. Mas. Ya, dengarkan dulu, belum selesai. Apakah pihak sekolah itu setuju dengan pendapat yang putra atau setuju dengan pendapat yang putri? Dan tentunya juga harus melihat dari kondisi dana yang ada. Apakah dana itu mencukupi atau tidak? Tepuk tangan. Cukup? Oke, luar biasa. Ini hadiahnya harus lebih besar tentunya karena jawabannya detail dan tidak ada unsur apa tadi berat sebelah ya. Oke, tapi ini belum ada amplopnya. Oke, terima kasih. Oke, luar biasa. Oke. Baik, terima kasih. Ternyata di antara 300 orang yang hadir, 300 orang hadir lebih hari ini, ada benih-benih ataupun calon apa namanya ya, mediator masa depan, calon leader masa depan, calon semuanya ada di tempat ini. Tepuk tangan dulu kita semua. Oke. Oh, kampus 2 masalahnya nggak bisa masuk suaranya, Bu. Mereka nggak bisa kita dengar. Mereka hanya bisa mendengarkan kita. Allah, sakitnya tuh di sini. Tapi nggak apa-apa. Usaha panitia sudah berusaha supaya maksimal komunikasi, cuma terbatas alatnya di sana. Ya, mohon maaf ya. Jadi ya saya yakin kampus 2 juga punya seperti yang di sini. Jawabannya lebih keren-keren juga, cuma karena tidak bisa tersampaikan. Baik, itulah Indonesia ya, beragam. Baik, mungkin kami kembalikan ke moderator. Baik ya, keren ya. Kita sudah belajar
Tuh. Kita udah belajar bagaimana teori musyawarah. Tadi sedikit praktek dengan kasus. Semoga nanti besok ya kita akan semakin bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan kita dengan musyawarah ya. Masih ada waktu 7 menit. Saya mau tanya. Ada nggak hadiahnya? Masih ada. Siapa yang mau jawab? Apa masalah yang paling sering ditemui kalau kamu bermusyawarah? Misal, kita mau nentuin baju kelas misalnya. Itu kita kan musyawarah. Kira-kira masalah apa yang paling muncul dan sering kamu temuin? Sebutkan 1 sampai 3 masalah. Silahkan angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Woi, halo. Itu kah? Itu kah? Angkat tangan, langsung berdiri. Angkat tangan, langsung berdiri. Konsentrasi. Oke, bagus. Silakan. Dari sini. Ah, maju, maju, maju. Maju sayang, maju. Maju, maju. Boleh 1 atau 2 kalau baru ketemu 2. Sini, sini. Ada sini. Saat musyawarah. Iya, kalau musyawarah kan kita sering ya melakukan musyawarah. Terus teman-teman, kita dengerin ya apa yang disampaikan oleh teman kita. Kira-kira masalah yang sering muncul itu apa? Silakan. Masalah yang sering muncul saat musyawarah itu biasanya ada yang dia nggak mentinggi pendapat orang lain, dia maunya tuh pendapatnya dia terus yang menang. Baru dia nggak mau ngasih pendapat, tapi dia tuh nggak bisa ngasih pendapat, dia nggak mau nerima pendapat orang lain. Tapi ada yang lain lagi? Sama yang nyinyir, sama yang nyinyir. Bukan di depan tapi di belakang. Ya. Tuh, tadi ya, yang tadi di, kita dengerin dulu ya sebentar. Jadi seringkali kan kalau kita berpendapat itu, ada ketemu yang nyinyir ya. Terus nyinyirnya belakangan ya. Nah, sebenarnya itu masalah nggak enak ya. Itu bisa kita selesaikan. Ibu juga termasuk mengevaluasi diri sendiri. Kita semua mengevaluasi diri sendiri. Supaya kita terhindar dari yang nyinyir-nyinyir itu, berarti pada saat kita mau rapat, kita harus siap. Siap mengeluarkan pendapat. Supaya pas pulang dari musyawarahnya, nggak ngomel sendiri. Aku harusnya tadi ngomong begini. Aku harusnya tadi ngomong begini. Aku tadi harusnya ngomong begini. Nyesal. Karena nyesal, nggak kuat. Akhirnya nyinyirnya di grup WA, nyinyirnya di IG, nyinyirnya ngomong kemana ke sana kemari. Nah itu ya. Nah, berarti kesimpulannya apa? Supaya kita menghindari nyinyir-nyinyir itu. Ya silakan. Apa? Dengerin. Pas kita ngasih pendapat, Iya. kita bilang kayak, tapi kalau misalnya nggak satu pendapat sama kalian, jangan ini loh. Jangan marah. Jangan tersinggung. Ya, jangan tersinggung. Kalau bisa itu pendapat kalian dikeluarin juga gitu loh. Iya. Bagus. Tepuk tangan untuk Puspa Kirana. Ini tasnya gede. Isinya mohon maaf. Apa adanya, nggak apa-apa ya. Makasih ya, Ibu. Ya. Baik. Konsentrasi.
Baik, saya ambil kesimpulan. Surah di dalam Islam. Musyawarah, dengerin. Musyawarah itu penting. Tapi ingat, adab dalam agama Islam, akhlak itu adalah sesuatu yang penting. Jadi perhatikan adab kita dalam bermusyawarah. Jangan menghina, jangan mengolok, minta maaf kalau bicara kita mungkin agak kritis, ya. Terus, yang paling penting adalah siap kalau mau rapat atau musyawarah, siap. Supaya pas lagi sesi berbicara, kita bisa mengeluarkan pendapat dan berani. Supaya kalau rapatnya udah diputusin, udah selesai, kita nggak nyesal belakangan. Sepakat? Sepakat? Sepakat. Oke? Ada tambahan? Nggak ada closing? Penutup? Cukup. Baik, sampai di sini diskusi kita hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Silakan yang putra ambil sampah di dekat kamu keluar. Yang putri kita dulu. Ambil sampah dekat kamu keluar. Jangan ninggalin sampah. Berdiri. Ambilin sampah dekat kamu. Jangan meninggalkan sampah. Ya, silakan yang putra keluar dulu. Yang putra keluar. Karena putra ini kalau nggak disuruh keluar, dia tinggal di sini. Cepat duduk sana. Keluar dulu. Ambilin sampah. Itu apa itu? Ya, sudah. Ayo. Ya. Ambilin sampah. Keluar dulu.